Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Yusuf. Di sini kita mau belajar mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan serta menyusun teks anekdot. Yang pertama ada tujuan dan petunjuk belajar. Jadi tujuan kita di sini menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lalu yang kedua, menulis teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, di sini saya ada cerita mengenai petugas kebersihan. Pada suatu hari, ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan kota. Tiba-tiba, dari arah barat ada pengendara mobil yang melemparkan sampah keluar kaca jendela mobil. Karena kesal, akhirnya petugas kebersihan pun menghentikan kegiatan menyapunya dan berteriak kencang. "Woi, kalau buang sampah lihat-lihat dong. Jangan buang sampah seenaknya. Hargai saya kalau lagi kerja." Lalu mobil itu pun berhenti dan dari dalam keluarlah seorang pria rapi, berkemeja dan berdasi. Akhirnya petugas kebersihan memilih untuk menghampirkan orang itu. "Pak, bisa kagak sih kalau buang sampah nggak di jalanan? Ini saya sudah bersihinnya," kata petugas kebersihan dengan perasaan kesal. "Sebelumnya maaf Pak, saya tadi tidak bermaksud begitu," jawab pria itu. "Masih aja ngeles alasan, padahal udah ketahuan," sahut petugas kebersihan. "Jadi gini Pak, saya ini hobi main basket dan saya tadi sedang mencoba latihan dengan melempar sampah ke tong sampah di sana." Pria berdasi menjawab sambil menunjuk tong sampah di dekatnya. Akhirnya petugas kebersihan meninggalkan pembicaraan sambil menggumam berbicara dalam hati. Ada-ada saja, dasar orang-orang zaman sekarang tambah aneh aja. Struktur teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki struktur-struktur dalam pembentukannya. Struktur teks anekdot antara lain adalah abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tiap bagian struktur teks anekdot ini, Anda bisa menyimak penjelasan berikut. Yang pertama, mengenai abstraksi. Bagian ini terletak pada bagian awal paragraf, berisikan gambaran awal tentang isi teks anekdot. Contohnya, di suatu pagi, Angga lagi asik menyantap soto di warung makanan favoritnya. Seusai merasa kenyang, Angga langsung berdiri dan bergegas pulang. Lalu yang kedua, orientasi. Bagian ini berisikan awal mula latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks. Contohnya yaitu di tengah-tengah bepergian untuk pulang, Angga tertimpa musibah berupa kecelakaan karena serempet sepeda motor yang lagi ugal-ugalan. Akibat kecelakaan itu akhirnya sandal Angga putus. Lalu yang ketiga, event. Event ini berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam teks. Contohnya yaitu secara terpaksa Angga berjalan kaki dengan tidak disertai memakai sandal dikarenakan jarak rumahnya yang jauh. Akhirnya dia memilih mau berkunjung ke toko terdekat buat membeli sandal. Namun apa buat, jumlah uang di dompetnya tidak cukup. Lalu yang keempat, krisis. Bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Contohnya, karena jumlah uang tidak cukup, Angga akhirnya memilih niatan buat mengambil sandal di masjid yang lokasinya cuma beberapa meter dari toko sandal tersebut. Angga akan mencuri sandal paling bagus yang terdapat di masjid tersebut. Yang kelima, reaksi. Bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. Contohnya, akhirnya tiba juga hari persidangan. Angga berada di kursi tersangka, disertai muka yang tertunduk. Lalu yang keenam ada koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh di dalam teks. Contohnya, lalu hakim menjelaskan ke si Angga bahwa ia mencuri sendal, maka dia merugikan seseorang dengan nilai Rp30.000. Antara para koruptor melakukan korupsi 2 miliar, maka ia sama saja merugikan 200 juta rakyat Indonesia. Lalu yang ketujuh,
reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus bagian penutup dari teks itu sendiri. Contohnya, nah jika dihitung-hitung koruptor juga makin rugi 10.000 rupiah, maka masing-masing orang sehingga kerugian karena aksi yang dikerjakan oleh Arya lebih gede dibandingkan aksi yang dikerjakan oleh para koruptor. Lalu berikutnya yaitu menentukan alur cerita berdasarkan struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Di sebuah desa, tinggallah seorang ibu dan anaknya. Orientasi. Keluarga itu sangat miskin, mereka kelaparan. Krisis. Ibu memuji tindakan Hasan, yaitu mencuri. Yang reaksi, Hasan babak belur dihajar massa. Lalu berikutnya yang koda, ibunya menangis. Kaidah kebahasaan teks anekdot. Teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan tersendiri yang berbeda dari teks lainnya. Kaidah kebahasaan ini di dalam teks anekdot adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau, misalnya dahulu, tahun lalu, bulan lalu, waktu itu, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang dibagi menjadi konjungsi antara kata yang satu dengan kata yang lain, konjungsi antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, dan konjungsi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Lalu yang ketiga, terdapat penggunaan kata kerja, yaitu verba, contohnya membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan lain-lain. Yang keempat, urutan peristiwa berdasarkan waktu, kronologis. Yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Lalu yang terakhir, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, buanglah sampah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan lain-lain. Lalu berikutnya, membuat kerangka teks anekdot. Dalam membuat kerangka teks anekdot, kita memerlukan yang pertama yaitu menentukan topik, lalu yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyusun kerangka, yang keempat mengembangkan kerangka, dan yang kelima menyunting kembali teks. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.